Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lagi-lagi seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dikritik habis-habisan ya oleh cucu Bung Hatta. Wah, kalau kemarin terdiam begitu kan ya melihat suasana di HUT RI begitu kan ya, ini kritikan keras nampaknya. Jadi saya kira bahwa dengan yang dilakukan wakil presiden hari ini begitu kan, situasi dan kondisinya nampaknya Gibran tidak punya tidak punya terobosan baru untuk bagaimana masyarakat itu bisa percaya terhadap seorang wakil presiden. Walaupun ya eh, apa namanya eh, 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 terobosan-terobosan barunya masih belum ditampilkan, soal hilirisasi, soal bonus demografi begitu kan ya, ini belum dirasakan oleh masyarakat, dan bahkan masyarakat atau publik begitu kan justru banyak yang tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sosok wakil presiden itu begitu. Bahkan ya sampai mengatakan begini ya, nyali baja ya cucu Bung Hatta, sebut RI dipimpin anak haram konstitusi, protesnya sampai ke istana. Wah, ngeri kan pada akhirnya begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi inilah yang kemudian masyarakat itu seolah-olah begitu kan ya, ada ketidakpercayaan terhadap wakil presiden karena dianggap tidak ngapa-ngapain, ya. Kenapa? Ya karena pada satu sisi seharusnya wakil presiden itu sama dengan Prabowo begitu kan ya. Artinya presiden dan wakil presiden itu sama ya untuk punya terobosan-terobosan baru. Nampaknya hanya Presiden Prabowo lah yang seolah-olah punya diplomasi yang kuat, punya terobosan yang kuat dan sebagainya begitu. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat ya tidak begitu percaya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu. Kasihan banget di situ, Bos. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Jadi saya kira ini bukan soal bukan soal Gibran menjadi wakil presiden, tapi masyarakat masih kangen dengan kinerja-kinerja sosok dari seorang wakil presiden itu. Jadi banyak sekali kritikan-kritikan itu. Salah satunya mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Ada yang juga berkomentar begitu kan ya. Coba kasih jabatan paling juga nanti diem, katanya begitu. Ada komentar seperti itu. Ada yang berkomentar ini baru anak muda pemberani, pendidikannya juga nggak kaleng-kaleng. Indonesia butuh pemuda pinter, bukan kaleng-kaleng, apalagi ya gemreng atau seng. inilah salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali kritikan-kritikan itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden itu, saya kira kalau potensinya sangat luar biasa, bahkan di tahun 2029 kalau punya ambisi kekuasaan untuk menjadi presiden, maka perbaikilah citra dari seorang Gibran. Salah satunya adalah marwahnya. Yang kedua punya terobosan baru. Yang ketiga pro terhadap anak-anak muda di situ begitu kan ya. Ini heboh pernyataan cucu Bung Hatta begitu kan, dan bahkan sampai mengatakan presiden penculik wakil anak haram konstitusi. Benar nggak dengan menyatakan seperti itu? Kita baca begitu lontarannya begitu kan. Ada yang membantah kata netizen ya, berapa lama ya waktu butuh Prabowo untuk membenahi NKRI? Apa masih perlu waktu-waktu, apa yang sudah cukup? Apa belum berhasil? Apakah sudah terbukti mengkhianati NKRI? Jadi kita ya perhatikan saja. Nah, dengan inilah yang kemudian pernyataan dari Prabowo begitu nampaknya kurang sejalan ya dengan apa yang kemudian di lapangan. Artinya tidak sejalan dengan apa yang kemudian di lapangan. Kalau Presiden Prabowo sudah mengatakan tindak korupsi semuanya demi rakyat, tapi di bawahnya anak buahnya masih mangkel begitu kan ya. Anak buahnya masih ngeyel, ya ndak bisa begitu. Kecuali anak buahnya dipecat, ganti dengan yang lain, baru bisa begitu. Dan itu yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya kira ini soal persepsi publik dan sebagainya yang harus kita tahu bahwa yang namanya persoalan-persoalan ini begitu bahkan ini tetap dibicarakan oleh khalayak umum dan bahkan masyarakat begitu. Jadi saya kira inilah persepsi publik begitu kan. Wajar dong ada pro dan kontra begitu kan ya.
Jadi ini salah satu yang kemudian yang yang dilakukan atau yang dikomentari begitu kan ya dari beberapa orang begitu soal pernyataan yang dilakukan oleh cucu Bung Hatta begitu kan. Ini salah satunya. Ini Gustika Yusuf begitu kan ya. Mari kita baca. Ini seperti ini. Walaupun bukan kamisan begitu kan ya. Pagi ini aku memilih kebaya hitam yang sengaja kupadukan ya dengan batik selobok untuk memperingati 8 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam budaya Jawa. Kain ya bukan sekedar busana melainkan sebuah isyarat ya sebagaimana masyarakat Jawa kerap menyisipkan simbol dalam berpakaian ya. Bahkan tidak hanya motif selobok bisa dikenakan pada suasana duka. Selobok ya berarti longgar atau terbuka melambangkan pelepasan dan pengantaran. Ia bisa dipakai keluarga dalam prosesi pemakaman sebagai simbol merelakan sekaligus mendoakan. Ya saya percepat aja begitu kan ya. Bahkan dalam prosesi pemakaman sebagai simbol melakukan sekaligus mendoakan jalan yang lapang ya. Di hari kemerdekaan tahun ini rasa syukur bercampur dengan keprihatin atas luka HAM yang belum tertutup, bahkan kini kita dipimpin oleh seorang presiden penculik dan penjahat HAM. Wah, ngeri nih begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap. Nampaknya tidak hanya kritik kepada wakil presiden Gibran tapi juga kepada Prabowo begitu. Dengan wakil anak haram konstitusi yang militerasi kian yang merasuk ke ruang sipil dan hak-hak asasi rakyat Indonesia kerap dilucuti ya oleh penguasa yang tidak memiliki tepas selera ya. Saya mau menulis ulang sejarah bangsa ya dengan memutihkan dosa-dosa penguasa beserta kroni-kroninya. Jujur tidak sampai hati merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-80 tanpa rasa iba. Dengan peristiwa demi peristiwa yang mengkhianati nilai kemanusiaan yang datang bertubi-tubi seperti kekerasan aparat yang baru saja mengorbankan jiwa di Pati Minggu ini. Bahkan dukaku begitu ya, lahir dari rasa cinta yang mendalam pada Republik ini bagiku berkabung ya, bukan berarti putus asa. Dan merayakan bukan berarti menutup mata. Berkabung adalah jeda untuk jujur menatap sejarah, memelihara ingatan dan menagih hak rakyat dan janji-janji konstitusi kepada Republik Indonesia. Merayakan adalah memanjatkan doa dan harapan sebagaimana makna kian selobok itu sendiri yang memperingatkan ya pada batas antara yang pergi dan yang tinggal, yang dimaknai sebagai doa akan selamatan dan peliharaan simbol bahwa dari duka pun kita bisa menyamai ya harapan. Nah, inilah komentar-komentar salah satu dari apa yang kemudian disampaikan oleh cucu Bung Hatta begitu kan ya. Nampaknya banyak hal yang kemudian dilakukan ya masyarakat hari ini untuk melihat situasi dan kondisi hari ini di mana orang-orang akan berpikir begitu kan ya bahwa apakah benar situasi dan kondisi kemerdekaan sekarang ini sudah merdeka atau bagaimana begitu kan ya. Ini kritikan aja begitu. Bahkan ini di Indonesia dipimpin presiden penculik dan wakil anak haram konstitusi Gustika Hatta ya. Fakta tak bisa ditutupi narasi ilmiah. Itu sudah bersuara begitu. Ya sudah bersuara semuanya. Apalagi sosok wakil presiden seperti Gibran misalnya diam, 1000 bahasa dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa masyarakat bahwa hari ini begitu kan ya sudah mulai agak ada rasa kekecewaan terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh sosok wakil presiden itu karena dianggap sebagai lahir dari konstitusi anak haram dan sebagainya. Saya kira potensi yang kemudian dilakukan oleh Gibran hari ini adalah membenahi dirinya. Ini ada kesempatan 4 tahun lagi untuk menunjukkan bahwa sosok wakil presiden Gibran bisa pro terhadap rakyat, bisa punya terobosan-terobosan baru begitu kan. Jangan lalu kemudian seolah-olah diam, jangan lalu kemudian seolah-olah panik apa yang lakukan begitu kan ya. Jadi sayang sekali begitu. Ini panggung Gibran. Ya, panggung Gibran itu artinya adalah bahwa rebut begitu kan ya, apa yang diminati oleh masyarakat. Jangan lalu kemudian diam kalau ingin menjadi penguasa. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian mungkin ya ada tekanan kepada Gibran ya sehingga Gibran terdiam 1000 bahasa.
mungkin ada tekanan-tekanan sekelompok orang atau apa begitu kan. Dugaannya bisa saja seperti itu, sehingga seperti kayak Ma'ruf Amin begitu, seolah-olah dikunci begitu kan ya, tiga bulan baru muncul, 3 bulan baru muncul, dan inilah yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang yang kemudian bahwa sosok Gibran ini sudah seolah-olah dikunci dan sebagainya. Ini menandakan ada apa di balik ini semua. Jadi saya kira kembali ke yang tadi begitu, soal ramai heboh begitu kan dari pernyataan Bung Hatta itu begitu, maka ini menjadi sorotan publik ya terkait dengan kritikan-kritikannya terhadap pemerintah saat menghadiri di acara peringatan ke-80. Dan tidak hanya wakil presiden yang kemudian dikritik, ya Prabowo juga dikritik sedemikian rupa begitu kan ya. Tapi dengan adanya seperti ini akan memungkinkan muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Nah, ini kan masalah soal persepsi publik begitu. Sekarang adalah apa yang kemudian dipertontonkan antara Prabowo dengan wakil presiden Gibran. Ini seharusnya Gibran harus merebut panggung itu begitu kan ya. Kalau ingin menjadi penguasa, jangan lalu kemudian diam ya. Jadi apakah mungkin bisa dua, karena diam karena tidak punya kapasitas, diam karena mungkin ada tekanan, diam karena bukan dan macam-macam dan sebagainya, bisa saja itu terjadi begitu. Tapi saya kira dengan adanya seperti ini, maka Gibran itu harus menampilkan wajah yang begitu luar biasa begitu, seperti AHY begitu. Walaupun seorang Menko begitu, tapi gelagat dari AHY itu menandakan ada persepsi yang kemudian mengatakan bahwa AHY itu layak menjadi seorang presiden. Ya, walaupun itu sebagai Menko begitu. Jangan sampai kalah antara Gibran dengan AHY. Kenapa? Karena AHY sekarang ini adalah gagah, terus kemudian bekerjanya sangat luar biasa, elektabilitasnya juga tinggi. Itu jangan sampai di situ. Itu Menko begitu kan ya. Kalau wakil presiden kalah sama itu, berarti kan untuk wawasan untuk menarik simpati terhadap rakyat dengan prestasi-prestasi yang ada itu masih nol begitu kan. Ini yang dilihat oleh persepsi publik. Makanya saya kira memandang bahwa sosok Gibran itu tampilkan dengan gagah, tampilkan dengan yang luar biasa begitu. Karena dulu begitu Jokowi kayak santai, itu sudah tidak laku di zamannya begitu. Bisa saja terjadi begitu. Karena yang kita alami hari ini adalah berbeda zamannya. Jadi saya kira masyarakat lebih condong begitu sebuah sebuah terobosan baru. Apalagi sekarang soal pajak, apalagi soal macam-macam dan sebagainya. Seharusnya Gibran itu harus berkomentar. Komentarnya bagaimana? Ya, seolah-olah ya memperingatkan begitu kan ya, para kepala-kepala daerah yang kemudian memainkan peran seperti itu begitu ya, menaikkan pajak sanisit, ingatkan dong oleh seorang wakil presiden. Biar apa? Biar ya seolah pro terhadap rakyat. Kira-kira seperti itulah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.